Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Alicia Munte dengan NIM 210304165 dengan prodi Manajemen kelas 2 Rek A MGT 3 dengan dosen pengampu Pak Iqbal Ahmad SEMM dengan mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sebagian materi-materi yang telah saya pelajari semester 2 ini dengan Pak Iqbal. Yang pertama adalah materi kebudayaan dan gaya manajemen. Kebudayaan dan gaya manajemen memiliki anggota organisasi atau karyawan dalam suatu perusahaan atau instruksi mempunyai budaya yang berbeda. Oleh karena itu, seseorang pemimpin organisasi atau membentuk karakter yang memahami bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut dapat membentuk karakter-karakter seseorang atau suatu kelompok. Memahami manajerial yang cocok dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Gaya manajerial seorang pemimpin dapat menentukan langkah atau strategi yang tepat untuk jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek. Seseorang pemimpin atau gaya manajerial suka bekerja adalah tema yang diharapkan seseorang pemimpin, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi organisasi. Unsur lainnya yang dapat diperhatikan yaitu motivasi kerja. Manajerial seseorang pemimpin dituntut untuk dapat memberikan motivasi kepada anggota organisasi atau karyawannya. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mendukung terlaksananya kegiatan agar berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang diinginkan. Apabila anggota organisasi mempunyai motivasi yang kuat, maka akan berdampak pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Namun, apabila anggota organisasi atau karyawan memiliki budaya yang kurang baik atau negatif, sehingga bersantai-santai, menggunakan jam kerja untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat, bahkan bermalas-malasan atau tidak mempunyai motivasi, maka akan membawa dampak yang merugikan bagi organisasi, instruksi, atau lembaga. Materi yang kedua adalah delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang yang umumnya diberikan oleh atasan kepada seseorang dengan jabatan di bawahnya. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk mempercepat atau pekerjaan serta agar kegiatan operasional perusahaan berjalan sebagai mestinya. Delegasi dapat juga diartikan dalam suatu pemimpin wewenang yang umumnya diberikan oleh atasan kepada seseorang dengan jabatan di bawahnya. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk mempercepat suatu pekerjaan serta agar kegiatan operasional perusahaan berjalan sebagaimana yang diinginkan. Delegasi juga dapat diartikan dalam bentuk seseorang yang dipercayai untuk menjadikan tugas tertentu atau dasar petunjukan dari atasan maupun organisasi lainnya. Ia akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada si pemberi pemerintah. Materi selanjutnya adalah tanggung jawab sosial dan manajemen. Tujuannya adalah 1. Mengetahui tanggung jawab sosial yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Yang kedua, mengetahui konsep dasar etika manajemen dan kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan perusahaan. Tanggung jawab sosial adalah suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat atau komunitas dan lingkungannya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan atau kreditur. Keputusan yang tidak etis biasanya timbul jika pengambilan keputusan hanya untuk menguntungkan diri sendiri daripada pemegang kepentingan atau karyawan, pemegang saham, lingkungan,
atau praktik bisnis yang tidak etis dapat berpengaruh tidak baik terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau yang sering disebut marketing management merupakan salah satu jenis manajemen yang dibutuhkan untuk semua bisnis. Marketing management ini menyangkut produk atau jasa agar lebih dikenal konsumen. Oleh sebab itu, pihak perusahaan harus mengerti diskursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen harus diperhatikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan karena berkontribusi banyak hal untuk kelancaran proses pemasaran produk. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen juga merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau tujuan-tujuan perusahaan. Materi selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Selanjutnya adalah materi problem solving dan decision making. Problem solving and decision making atau PSDM adalah proses langkah-langkah yang dapat membantu dengan cepat dan akurat menyelesaikan berbagai masalah dalam organisasi di seluruh dunia. PSDM membantu pada semua tingkatan dalam organisasi secara efisien dalam mengatur dan menganalisis informasi dan mengambil tingkatan yang tepat. PSDM membantu menentukan know-how, membangun konsensus, dan memperoleh komitmen serta memecahkan masalah dengan efektif dan efisien. Proses PSDM menyediakan kerangka kerja untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dengan mudah yang dapat diintegrasikan ke dalam standar operasional produk. Sasaran program. Sasaran programnya ada 6. Yang pertama, memahami pola pikir rasional untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas manajemen. Yang kedua, memahami langkah PSDM untuk melaksanakan Renstra atau rencana strategi. Yang ketiga, berlatih menggunakan sistematika pemecahan masalah secara efektif. Yang keempat, memahami pola pikir rasional untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas manajemen. Yang kelima, berlatih menggunakan pola pikir rasional secara efektif. Dan yang keenam, melakukan analisis situasi untuk mengurangi masalah kompleks menjadi beberapa masalah tunggal. Materi selanjutnya adalah kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok kerja dan komunikasi sebagai salah satu kunci agar fungsi implementasi dan pengarahan dapat berjalan secara efektif. Perlu disadari bahwa organisasi adalah kumpulan orang-orang atau kumpulan individu dengan berbagai karakteristik, motif, dan potensi. Ketika tujuan hendak dicapai, maka setiap individu perlu menyadari bahwa selain dirinya merupakan individu yang memiliki motif, namun juga merupakan bagian dari sebuah kelompok atau kumpulan, yaitu potensi yang terinspirasi dalam pencapaian tujuan dan bukan malah sumber konflik yang akan menghambat dalam pencapaian organisasi. Oleh karena itu, selain kelompok kerja, perlu disusun faktor komunikasi antar pekerja, antar pemimpin dan bawahan, dan antar bagian dalam organisasi juga merupakan menentukan bagaimana kelompok kerja dapat bekerja secara efektif. Akhirnya, dengan keragaman potensi individu yang bertujuan secara efektif, fungsi implementasi dan pengaturan dari rencana yang telah disusun berbagai tindakan menjadi suatu yang sulit untuk dijalankan, sehingga tujuan akan lebih mudah dicapai secara efektif dan efisien.
Kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian dan tujuan organisasi. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Karakteristik kelompok merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orangnya. Interaksi ini antara kumpulan-kumpulan orang tersebut dan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Materi selanjutnya adalah konflik. Konflik secara etimologi berasal dari kata Latin yaitu "con" yang artinya bersama dan "fligere" yang artinya berurusan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertindakan baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Konflik dilatar belakangi oleh pembedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu integrasi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya, dengan dibawa secara ciri-ciri individu dalam interaksi sosial. Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Oke, jadi sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.